Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sena. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang cerpen. Ya, cerita pendek. Cerita pendek sering kita temui di buku-buku ataupun di internet. Cerita pendek biasanya bisa kita gunakan untuk menghibur dikala suasana hati kita sedang bosan ataupun sedih ataupun kita membutuhkan suatu inspirasi. Ya, kali ini lebih kepada bagaimana cara membuat cerpen yang berkualitas. Tidak disangsikan lagi bahwa tentunya kita pasti pernah membaca banyak cerpen. Tidak cuma satu, ya mungkin 2, 3, ataupun 4. Nah, dari cerpen-cerpen yang kita baca, Ibu sudah pastikan bahwa cerpen tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dan tentunya kalian memiliki satu cerpen atau satu bacaan yang kalian anggap paling menarik atau paling enak untuk dibaca. Dan tentunya juga kalian pasti pernah menemukan sebuah karya cerita pendek yang ketika kalian baca, aduh ini kayaknya gak seru deh, aduh ini kayaknya membosankan deh. Itu dia pentingnya materi ini Ibu sampaikan. Karena tidak semua orang mampu mengemas sebuah kata-kata menjadi tulisan yang menarik dan enak untuk dibaca. Baik, ada 7 tips jitu dalam membuat sebuah cerpen berkualitas. Yang pertama adalah topik cerita, yang kedua judul cerita, yang ketiga awalan cerita, yang keempat uraian deskriptif, yang kelima sudut pandang, yang keenam bahasa yang ekspresif, dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung. Tips yang pertama adalah topik cerita. Di sini kalian harus menentukan secara garis besar topik cerita yang ingin kalian ceritakan. Topik tersebut bisa berasal dari pengalaman pribadi, imajinasi kalian, ataupun sesuatu yang terinspirasi dari yang pernah kalian tonton atau kalian lihat. Tips yang kedua adalah judul cerita. Usahakan judul tersebut bukan merupakan kesimpulan dari ending cerita. Kan gak lucu ya ketika pembaca sudah mengetahui isi cerita sebelum cerita tersebut dibaca, karena judul ceritanya sudah merangkum semua. Nah, yang kedua, usahakan bikin judul yang menarik minat dan bikin pembaca penasaran. Yang ketiga, ini penting banget nih, kita perlu menghindari pembuatan judul cerita itu mirip seperti judul sinetron atau FTV atau sesuatu yang sudah pasaran, dan kalau bisa judulnya jangan terlalu panjang. Tips yang ketiga adalah awalan cerita. Nah, awalan cerita ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di bagian awal, di kalimat awal, di paragraf awal merupakan penentu bagi si pembaca. Akan melanjutkan membaca ceritanya atau malah menyudahi karena ceritanya gak seru. Nah, lalu gimana ya caranya? Ya, yang pertama kita bisa nih mengawali pembukaan dengan sebuah percakapan. Contohnya seperti ini. Apa harus sebuah tumbal, Mbah? Tanya seorang kontraktor sambil perlahan menelan ludahnya. Dengan begitu, pembaca akan menjadi penasaran. Wah, cerita ini ngomongin apa ya? Kok tiba-tiba di awal sudah ngomongin tumbal? Akhirnya pembaca akan tertarik untuk membaca ceritanya lebih lanjut. Nah, yang kedua, kalian juga bisa memunculkan sebuah konflik di awal. Misalnya gini, dia harus kita bunuh. Nah, ketika di awal cerita sudah muncul konflik beratnya nih, pembaca pasti akan mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya membacanya kembali gitu. Nah, ini yang paling penting, kita harus menghindari penulisan kalimat di awal cerita dengan kata-kata pada zaman dahulu, di suatu pagi, pagi yang cerah, dan lain sebagainya. Lanjut ya, tips berikutnya adalah penggunaan sudut pandang. Di sini kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku, saya, kami,
Nah, dengan begitu kita bisa memunculkan emosi atau rasa yang lebih ekspresif dan menjiwai. Sehingga pembaca akan merasa terbawa dan masuk ke dalam suasana cerita. Sudut pandang orang pertama itu berarti si pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh yang masuk ke dalam cerita. Nah, sudut pandang yang kedua yang bisa jadi opsi adalah sudut pandang orang ketiga. Contohnya dia, ia, mereka, atau menyebutkan nama orang. Nah, sudut pandang ini lebih mengeksplor banyak pandangan dan lebih bebas menceritakan segala hal. Nah, tips yang gak kalah penting adalah tips ini nih, uraian deskriptif. Kita bisa menjadikan cerita lebih dramatis ketika kita menambahkan uraian deskriptif di dalamnya. Misalnya dengan cara mendeskripsikan tokoh atau wataknya, atau perasaan yang lagi dialami tokoh, ataupun tentang kejadiannya. Nah, tips selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang ekspresif. Di sini nih, pengarang sering memilih kata yang lebih ekspresif. Tujuannya untuk apa? Untuk memunculkan makna yang lebih kuat dan emosi yang mendukung. Gitu. Nah, ini contoh dari bahasa yang ekspresif. Mulutnya tiba-tiba terkunci ketika beberapa polisi menginterogasinya. Nah, ketika kalian membaca hal seperti ini, tentunya kalian akan membayangkan dong gimana rasanya ketika di hadapan kalian tiba-tiba ada seorang polisi yang nanya-nanyain kalian panjang lebar dengan suara yang tegas. Itu pasti menakutkan kan? Nah, kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu penggunaan kalimat langsung. Yang namanya sebuah cerita itu akan lebih ideal ketika cerita tersebut dikemas dengan kalimat-kalimat yang langsung disampaikan oleh si tokoh. Gitu. Hal tersebut bisa menambah kesan cerita itu lebih nyata dan tentunya menjiwai. Begitu. Ya, itulah tadi uraian dari 7 tips jitu dalam membuat sebuah cerpen berkualitas. Kira-kira kalian sudah paham dan sudah percaya dirikah untuk bisa membuat sebuah cerpen? Ibu harap ke-7 tips itu bisa kalian gunakan untuk kalian membuat sebuah cerpen menghasilkan sebuah karya yang berkualitas. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.